Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Berjumpa kembali dengan kami Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu materi dalam dasar-dasar pemrograman, yaitu proses membuat program menggunakan C++. Dari gambar yang ada di layar ini kita lihat di sini ya, mulainya dari sini, bahwa kita membuat program dengan bahasa C atau C++ ya, yang ditulis dia berupa source code ya, seperti ini ya. Ini berarti kita mengedit program. Kemudian program yang sudah dibuat, kalau di gambar ini, karena ini adalah gambar model lama, ada dua proses ya, ada proses compile dan proses link. Namun pada masa sekarang ini proses compile dan link ini dijadikan satu sebagai proses compiling. Dalam proses compiling ini, seandainya terdapat kesalahan, maka programnya diperbaiki lagi ya, diedit, kemudian dikompil lagi, kalau ada kesalahan diperbaiki lagi sampai tidak ada kesalahan ya. Nah, seandainya tidak ada kesalahan, maka nanti akan dihasilkan file yang dapat dieksekusi ya, executable file di sini, yang tergantung sistem operasi yang digunakan ya. Nah, meskipun sudah berupa executable file, kalau misalkan nanti di dalam prosesnya masih ada kesalahan juga, maka kembali ke source code ya. Jadi source code-nya diperbaiki lagi, kemudian dilakukan compile lagi, menghasilkan file yang dapat dieksekusi. Ini gambaran prosesnya. Kemudian untuk mengedit program ini, kalau contoh di sini menggunakan software namanya VI ya. Dan ya disarankan kita menggunakan VI sambil belajar menggunakan text editor di sistem operasi Linux ya, walaupun nanti ada alternatif lain yang lebih mudah, misalkan menggunakan Nano. Untuk melakukan proses-proses yang tadi ya, kita dapat melakukannya secara online di cocalc.com. Dengan kita menggunakan cocalc.com ini, kita tidak perlu untuk menginstall software apapun ya. Termasuk kita juga dapat melakukan coding menggunakan handphone. Hanya barangkali masalahnya adalah agak repot untuk menulis programnya ya. Nah, kita masuk ke dalam Cocalc ini dapat menggunakan akun Google atau kita membuat akun sendiri ya. Jadi kita masuk ke Cocalc, kemudian kita cari, kalau sudah pernah membuat project ya kita pilih projectnya, kalau belum ya kita bisa create project. Karena kita akan belajar C++, jadi saya membuat project namanya bahasa C++.
Ya, ini tinggal kita jalankan. Kemudian kita pilih ya, ini saya juga nggak tahu ini namanya apa ya. Tapi kita pilih yang ini kan ada thumb, ada IPYNB, ini juga ada CPP ya. Kita pilih yang terminal ini aja. Layar ini dibagi menjadi dua ya. Kalau misalkan layarnya masih satu, maka ini kita bisa split frame ya. Split frame-nya bisa vertikal, bisa horizontal. Kita pilih split frame yang vertikal. Ya, kenapa kita menggunakan dua layar? Jadi nanti satu layar untuk mengedit program, ya satu layar untuk menjalankan program supaya kita tidak keluar masuk. Kalau hanya satu layar maka kita akan keluar masuk ya, sehingga ya lebih mudah kita membuat dua layar, satu layar untuk mengedit program, satu layar untuk menjalankan program. Ya. Kita coba misalkan kita membuat program bernama terbesar. Bentar kita lihat dulu ya. Ya, VA. Ya, ini berarti kita ada di bagian. Bentar, ini kita kosongkan barangkali ya. Ya, kita mulai dari awal. Kita akan mengedit program ya. Jadi kita ada di sini ya. Kita menjalankan VA, nama filenya ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kita sengaja kita buat salah. Ya, saya tekan escape I karena kita akan mengedit ya. Mengedit program. Ini saya hapus, merekamnya adalah escape.2W. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan compile dan link. Ya. Jadi kita di layar satunya mengcompile-nya adalah G++. Mungkin saya kalau seperti ini dulu ya. Ini ya, jadi kita akan menggunakan GCC compiler ya, untuk melakukan kompilasi ini. Jadi perintahnya adalah G++, nama filenya bilangan terbesar, min O, misalkan hasilnya adalah coba. Saya menambahkan min L, N cursis ya, karena di dalam program ini menggunakan library N cursis ya. Ini nanti kita bahas saja, tapi sekedar tahu bahwa mengcompile-nya seperti ini ya. Kita compile, kemudian kita mendapatkan pesan kesalahan ya, pesan kesalahan terbesar not declare. Kemudian ya, kita lihat di baris salahnya di mana? Di baris ini ya, 43 ini ya. Nah,
kita menggunakan editor VE, saya tekan escape titik 2. Kalau nggak salah set number ya, saya lupa ini. Ya, set number. Ya. Kalau di sini dibilang bahwa baris 43 ini ada terbesar ya. Terbesar not declare, berarti terbesar ini belum dideklarasikan. Nah, sebenarnya ini sudah dideklarasikan, tapi dalam deklarasinya kurang titik koma. Ya intinya kita menunjukkan bahwa ketika proses compile ini ada error ya, maka programnya diedit lagi. Ya, jadi source code-nya diedit lagi, diperbaiki, kemudian di compile ulang ya. Jadi ini sudah saya kasih titik koma, direkam, kemudian di compile kembali. Nah, kalau tidak ada pesan kesalahan apapun, maka berarti compile-nya sukses ya. Nah, kalau compile-nya sukses, maka ini menghasilkan file executable file ya, file yang dapat dijalankan. Karena perintahnya adalah min o coba ya, berarti proses ini menghasilkan file yang dapat dieksekusi dengan nama coba. Jadi menjalankannya adalah ini di Linux titik garis miring coba. Ya, program ini adalah program untuk mencari bilangan terbesar ya dari sekumpulan bilangan. Jadi misalkan bilangannya ada 5, kita isi 70, 11, 0, 6, 68 ya. Ya, maka didapatkan bahwa bilangan terbesar adalah 70. Ya. Jadi ini proses bagaimana membuat program ya dari source code ini ya, kemudian menjadi file yang dapat dieksekusi. Nah, kenapa kita menggunakan Cocalc ya? Sebenarnya proses untuk melakukan coding atau membuat program seperti ini ada sarana yang lain ya, misalkan ada DevC++ ya. DevC++, kemudian ada juga contohnya CodeBlock kalau nggak salah ya, CodeBlock. Nah, kenapa kita tidak menggunakan program-program seperti ini ya? Karena ketika kita menggunakan program yang seperti ini, kita dipermudah di dalam proses pembuatannya. Nah, karena dipermudah, maka kita tidak terlalu merasakan bagaimana mengedit program, bagaimana mengcompile program, kemudian bagaimana menjalankan program. Ya, kenapa? Karena 3 hal ini dilakukan dalam satu layar ya, yang disebut dengan IDE, Integrated Development Environment. Jadi satu lingkungan yang sudah terintegrasi ya. Nah, sebaliknya ketika kita menggunakan Cocalc seperti ini, maka mengedit program ya kita lakukan sendiri, kemudian mengcompile ya kita lakukan sendiri. Kalau ada error ya kita baca sendiri ya, kemudian menjalankan juga dilakukan sendiri ya. Sehingga semuanya
menjadi harusnya menjadi lebih meresap di dalam pemahaman kita, bagaimana bahwa membuat program itu ya dimulai dari adanya source code gitu ya, bahwa orang membuat program itu dimulai dari adanya source code ya, seperti ini ya. Jadi dari source code ini kemudian di compile, kalau ada error diperbaiki lagi ya, seperti ini, di compile lagi, kalau sukses didapatkan executable file. Kemudian alasan lain kenapa kita menggunakan Cocalc, karena nantinya kita akan melakukan manipulasi tampilan layar ya. Tampilan layar ini menggunakan library Ncurses. Nah, di dalam Cocalc ini library Ncurses-nya sudah disediakan sehingga kita tidak perlu menginstall apapun ya, tinggal kita buka cocalc.com, kemudian kita bisa belajar membuat program. Terus ya sebenarnya program yang ada di Cocalc ini kan tersimpan ya, disimpan di dalam Cocalc, tapi kalau misalkan mau diambil ini kan bisa kita download ya, atau kemudian kita copy paste ya dari editor di Cocalc, kita copy paste ke editor lokal, disimpan atau didokumentasi juga dapat dilakukan. Ya, demikian penjelasan tentang bagaimana membuat program dari source code menjadi file yang dapat dieksekusi secara manual ya, menggunakan C++ yang dilakukan di cocalc.com. Tidak lupa, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Sampai di sini, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih.